Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke ya guys ya, sebelum kita mulai ke pembahasan, silahkan teman-teman untuk bisa cek terlebih dahulu ya guys ya ke channel saya yang satu lagi, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya ya guys ya. Silahkan mungkin teman-teman jika tertarik bisa subscribe juga ya guys ya. Oke ya guys ya, sekarang kita akan langsung saja ke pembahasan ya guys ya, yaitu adalah apa itu agregator host. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengguna Windows 10 terutama ya, Windows 10 dan juga Windows 11, itu pasti teman-teman ketika membuka Task Manager kok ada proses yang bernama agregator host di sini ya guys ya. Mungkin teman-teman agak heran gitu ya, karena kita properties kan di sini ukurannya kecil banget, cuma 280 kilobyte, bahkan kalau di disk ini cuma 148 kilobyte ya guys ya. Bener-bener kecil banget ya guys ya, dan mungkin kalau misalnya teman-teman juga tambah bingung ketika melihat detailsnya di sini. Kok nggak ada file description-nya, nggak ada copyright-nya, nggak ada yang bisa dibilang nggak ada owner-nya gitu. Sebenarnya siapa sih ini yang membuat agregator host ini? Apakah dari Microsoft-nya langsung, atau dari virus, atau bahkan dari aplikasi lain? Nah, jawabannya adalah kalau misalnya teman-teman searching ya, ternyata agregator host ini memang tidak diketahui ya. Bisa dibilang ini milik dari sebuah aplikasi atau bahkan milik dari Windows sendiri itu ya guys ya. Oke, agregator host itu sebenarnya apa sih ya guys ya? Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat video pembahasan saya sebelumnya ya guys ya, mengenai SVC host. Nah, mungkin di situlah ya guys ya, letak dari kesamaannya. Nah, mungkin di sini saya akan coba ya. Nah, di sini SVC host ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya udah ngelihat pembahasan tentang SVC host itu apa ya guys ya, mungkin teman-teman bakal ngerti ya. Jadi apa itu kesamaan SVC host dengan agregator host? Fungsinya dari agregator host ini sama persis dengan SVC host, yaitu adalah menjalankan file dari DLL, atau bisa dibilang menghubungkan dari fungsi-fungsi dari sebuah aplikasi. Nah, biasanya agregator host ini ditemui di aplikasi yang bernama Adobe. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang menginstal Adobe Photoshop, atau mungkin menginstal Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Adobe Audition, dan yang lain sebagainya, mungkin teman-teman akan menemui agregator host. Jadi bisa dibilang agregator host ini adalah SVC hostnya dari aplikasi itu. Atau kalau misalnya teman-teman menginstal, kasusnya di sini adalah menginstal Adobe, berarti agregator host ini adalah SVC hostnya dari Adobe. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kok misalnya teman-teman nih bertanya nih, saya nggak nginstal Adobe sama sekali nih, Adobe Reader juga nggak sama sekali, Adobe Photoshop juga enggak, dan yang lain sebagainya. Bisa jadi agregator host ini juga milik dari aplikasi yang lain, entah itu aplikasi yang teman-teman punya, entah itu OBS, entah itu browser, entah itu apa ya guys ya. Pokoknya agregator host ini benar-benar berfungsi sebagai penghubung dari aplikasi lain. Mungkin kalau misalnya teman-teman sadar ketika teman-teman membuka Adobe, mungkin teman-teman kalau misalnya membuka Photoshop pertama ya guys ya, Photoshop yang jadul-jadul atau mungkin Photoshop yang sekarang juga ya, mungkin Adobe Photoshop itu benar-benar terkait dengan Creative Cloud mungkin ya teman-teman ya, atau mungkin kalau misalnya teman-teman ketika membuka Photoshop, seperti contohnya saya membuka Photoshop sekarang seperti ini ya guys ya. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman sadar ketika teman-teman membuka atau menginstal Adobe Photoshop, itu pasti banyak bundle aplikasi yang lain ya guys ya, atau bisa dibilang aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya adalah Browse in Bridge. Berarti bisa dibilang teman-teman juga mungkin kalau misalnya ngelihat di start menu pasti ada Adobe Bridge ya, atau Adobe Extension Manager, atau di sini ada Adobe apalagi di sini Extend Script dan yang lain sebagainya seperti itu. Nah, itulah ya guys ya fungsi dari agregator host. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki agregator host, maka Adobe teman-teman yang tadi ada fungsinya yang sudah terkait dengan Adobe Bridge atau dengan Adobe yang Extend Script yang tadi, itu tidak akan bisa berfungsi dan tidak akan bisa dijalankan kalau nggak ada agregator host. Karena agregator host ini fungsinya sama persis seperti SVC host yang ada di Windows. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki aplikasi Adobe, mungkin aplikasi yang lain ya guys ya. Jadi bisa dibilang agregator host ini adalah versi keduanya dari SVC host ya guys ya, tapi milik aplikasi tertentu ya guys ya. Atau kalau misalnya teman-teman baru fresh install Windows tapi kok tiba-tiba ada agregator host, mungkin ini juga bisa dipakai di Windows Defender teman-teman, dari Microsoft Security teman-teman ya. Kalau misalnya di Windows baru ini namanya Windows Security ya guys ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Mungkin kayak gitu ya guys ya. Oke, jadi memang agregator host ini bisa dibilang virus atau bukan, itu sebenarnya kembali lagi kepada penggunaan dari komputer teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan komputernya asal-asalan, bisa jadi agregator host ini adalah virus juga ya guys ya, karena kemungkinannya adalah 20% agregator host ini juga bisa menjadi virus ya. Kalau misalnya teman-teman tidak menginstal aplikasi secara benar, bisa jadi agregator host ini malah jadi SVC hostnya bagi virus.
Contohnya sama seperti SVC host yang sudah saya bahas. SVC host juga bisa menjadi virus kalau misalnya teman-teman memang ini ya tidak hati-hati gitu menggunakan komputernya. Dan kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan SVC host itu apa, biar bisa mengerti juga agregator host, silahkan bisa tonton dulu aja ya guys ya di video saya mengenai SVC host. Oke ya guys ya, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk pembahasan kali ini. Semoga teman-teman juga paham dan semoga teman-teman juga mengerti. Kalau misalnya tidak ada yang mengerti atau ada yang komplain atau ada yang ingin mengkritik atau ada yang ingin koreksi dan segala macam, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar aja, nggak apa-apa kok ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih ya guys ya sudah nonton ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya guys ya. Dan jangan lupa untuk bisa subscribe juga ke channel saya satu lagi, yaitu adalah Nanscreen ya guys ya. Dari tadi juga ini layarnya selalu ditunjukin ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pratika, see you next time.